Selamat siang, kami dari mahasiswa jurusan pertanian Politeknik Negeri Subang. Di sini kami akan mewawancari seputar hygiene dan sanitasi yang telah diterapkan di Cafe Cinema. Buat menjaga keamanan airnya, di sini tuh apa tindakan yang dilakukan untuk memastikan keamanan air di area produksi? Keamanan air? Ya. Kalau untuk air kita selalu dibersihkan ya, tiap hari itu kita selalu dibersihkan. Bahkan sekarang pun anak-anak lagi cuci-cuci nanti dari itu dibersihkan. Terus kita juga kan menggunakan air sendiri, torennya juga sendiri. Jadi insya Allah nggak akan bercampur sama air-air yang ada di sekolah yang lain. Jadi terkait keamanan airnya insya Allah aman sih. Kalau untuk masak itu biasanya kita pakai galon. Kalau yang buat kan ada kisinya masing-masing ya, Bu ya? Apa? Kisi kayak buat ngecek-ngecek air gitu. Oh ya. Nah, yang ngecek-ngecek air itu Quality controlnya ya. ya. Nah kalau biasanya sih itu sama saya. Langsung dari Langsung sama saya tiap pagi sebelum mereka produksi. Kalau untuk minuman-minuman biasanya kita airnya dimasak dulu ya, nyampe mendidih, benar-benar mendidih. Soalnya kan kalau nggak mendidih nanti konsumennya sakit perut. Sakit perut juga. Terus untuk kebersihan terkait lingkungan juga, itu air-air di pinggiran-pinggir aja kita nggak boleh ada gitu, harus selalu dalam kondisi kering lingkungannya, karena kan sumber penyebaran bakteri itu biasanya dari air. Di mana lokasi pemantauan airnya dilakukan? Ke belakang situ. Oh, ya itu ada torennya, kita ada torennya juga. Jadi torennya disimpan di belakang. Di belakang, di luar. Terus juga kalau untuk yang di dalam kita sih selalu kontrol karena menggunakan dispenser juga. Kalau airnya itu ngambil dari PDAM langsung atau Bukan bor, air bor sendiri kita nggak boleh. oh. Kalau misalnya apa tindakan koreksi yang ditemukan jika airnya tidak memenuhi standar kualitas gitu? Kalau misalnya ada bau yang agak berbeda atau ada rasa yang aneh gitu? Biasanya sih kita ganti dulu, tidak menggunakan air yang itu ya, kita pakai air galon dulu biasanya, supaya kualitasnya tetap terjamin. Kalau untuk memasak mah langsung pakai Air galon kita selalu pakai air galon. Kalau yang dari mah paling untuk Cuci piring kayak gitu. Kalau untuk pengecekannya itu di hari apa aja ya, Bu? Jadi kayak apakah ada hari-hari tertentu pengecekannya? Tiap hari. Tiap hari kalau di kita mah, karena kan kita makanan ya. Ya. Jadi kan kalau makanan itu harus selalu dicek kualitas semuanya. Bahkan nyampe ke penyimpanan bahan makanan kan kita ada FIFO sama FEVO ya. Jadi first in first out. Jadi mana yang baru belanja itu dipakainya nanti, sedangkan yang kemarin belanjanya itu kita pakai duluan. Jadi insya Allah sih semua bahannya baru dan fresh. Ya. Maksimal juga untuk penyimpanan itu di 1 minggu juga enggak sih, kita nggak pernah nyampe 1 minggu. Jadi semuanya baru. Jadi langsung. Iya. Termasuk air juga, kita kalau beli galon 2 hari sekali. 2 hari sekali beli air galon bisa boleh. terkait langkah pembersihan yang dilakukan pada permukaan Apa nggak kedengeran mas? pembersihan yang dilakukan pada permukaan yang tersentuh dengan tangan itu bagaimana? Untuk pembersihan pada permukaan yang terkena tangan, biasanya sih kita kayak area kerja ya, meja kerja, cutting board dan lain-lain dicuci. Terus kalau untuk yang menggunakan daging itu biasanya kita siram pakai air panas untuk mematikan bakteri. Apalagi kalau misalnya udah di akhir di sore itu semua pakai air panas. Jadi kita pertama dibersihin dulu pakai air panas, dibersihin terus nanti dibersihin lagi, terus terakhir pakai pembersih kayak sering kayak gitu. Jadi benar-benar besok pagi tuh si mejanya bersih lagi. Dari pagi juga ya, sama tutup juga ya. Sebelum pergantian sesi juga biasanya kita beresin dulu, dibersihin dulu. Soalnya kan kadang anak yang sesi 1 sama sesi 2 teh beda. Ada yang apik, ada yang enggak. Nah itu pasti kita bersihin dulu. Apalagi kalau untuk cutting board yang tempat potong-potong itu kalau habis motong kayak tomat dan habis itu kita langsung cuci, kita langsung cuci. Proses pembersihannya itu langsung di tempatnya sendiri atau di mana gitu? Kayak misalnya tempat piring kayak gitu langsung dibersihkan di tempat produksinya langsung atau beda lagi? Kalau kita sih di area tempat cucinya ya, jadi kan ini area kerja misalnya
Nah mereka di sini di pojokan, nanti boleh lihat ke dalam. Soalnya itu masih beres-beres biasa, sibuk anak-anak itu. Ya. Jadi kalau misalnya di meja produksi ada cutting board yang kotor atau enggak ada peralatan yang kotor di area-area kerja, kita tarik ke daerah tempat cucinya, langsung sama mereka dicuci, udah itu dikeringkan, langsung dimasukin lagi ke tempat-tempat penyimpanan. Untuk layout ini kalau misalnya tempat pemasakan terus pengemasan yang seperti itu tuh ada sekatnya atau langsung aja gitu? Belum ada sekatnya kalau ada sekat, tapi untuk area produksi sebelah sini, untuk area plating sebelah sini, jadi nggak nyampur. Ya, jadi kan area sebelah sini kosong tuh, nah itu biasanya untuk plating supaya nggak terjadi kontaminasi silang. Jadi dibuat letter L seperti itu. Kalau ini kan bisa kelihatan meja kerjanya meja besar. Jadi nanti sebelah sana itu mereka masak, tapi sebelah sini kita untuk plating. Tugas buat ngawasin area produksi ini tuh Iya. Kalau untuk bagian operasional, pembersihan dan lain-lain biasanya sama saya sendiri gitu. Karena kalau misalnya nggak sama saya, kadang anak-anak kan aduh rada-rada di tadi juga sama terkait sampah, terkait kebersihan lantai lain-lain emang harus selalu, karena anak sekolah ya, yang ini kan kelas 10 dan 11 baru, jadi benar-benar harus di Sepia, kalau ini mah siapa? Tarisa ini, terus kalau misalnya Keisa gini, jadi mereka itu udah dibagi job desk-nya, ada yang bagian masak, nanti kalau misalnya ada kotor, biasanya mereka inisiatif sendiri, tapi kalau kelas 10 harus disuruh. Baru. tindakan yang diambil untuk menjaga kebersihan fasilitas seperti pencuci tangan, sanitasi dan toilet. Ada. Jadi kalau misalnya anak-anak kan biasanya habis produksi itu pasti wajib cuci tangan dulu sebelum megang yang lain. Termasuk kalau untuk penyajian makanan matang kita pakai hand glove ya. Jadi nggak pakai tangan kosong gitu. Kalau pakai tangan kosong kan takutnya mereka habis megang matang. Jadi kita pastikan untuk selalu menggunakan hand glove. Kalau yang bertanggung jawab untuk pembersihan itu sendiri sendiri atau Pembersihan apa? pembersihan produksi kayak gitu. Kalau untuk bertanggung jawab ya, tapi kalau yang ngebersihin anak-anak, kita mengontrol gitu, bagian kontrol lainnya. Termasuk kayak misalnya, oh yang ini belum bersih apa-apa, nanti anak coba membersihkan. Soalnya nanti kan di industri realnya mereka sendiri. Buat lokasi hygiene personalnya itu di tempat produksinya atau beda lagi? Di sini kita langsung dilakukan di sini. Kontaminasi. Cuci piring dan tempat sampah itu sih rawan karena kan kadang ya kalau misalnya anaknya nggak nyusunnya rapi atau kayak gimana kan bisa tercampur lagi antara yang udah bersih dengan yang masih dicuci. Itu area daerah sana sih di pojokan yang lagi nyuci. Untuk WC-nya terpisah ya, Wi? Belum ada. Ini masih menunggu labanya besar baru dia menjadi wangi. Belum. Insya Allah nanti di luar dan area outdoor sebelah sini. Jadi belum ada toilet di kita. Di sini tuh pelabelan itu sendiri. Apa? Pelabelan. Kayak ini gitu ya, ada namanya gitu. Iya. Nah, kita mau kerjasama sama DKV. Iya, jadi kita semua ini kerjasama sama jurusan lain. Kasir juga akuntansi. Kasirnya akuntansi, terus untuk yang bagian ini layout semua itu sama DKV, termasuk itu juga dari DKV. Jadi kita kerjasama sistemnya untuk Teva yang sekarang ini. Itu juga alumni akuntansi. Misalnya kalau misalnya ada lalat kayak gitu, kan itu termasuk sama hama ya. Iya. Nah itu cara pengendaliannya bagaimana ya, Bu? Kalau untuk sekarang, kalau misalnya lagi ada tamu kita biarkan dulu, tapi kalau nggak ada tamu kita semprot di area sini tuh, karena kan kalau ke dalam jarang tuh, karena kan aksesnya juga kecil gitu. Tapi kalau untuk di sini seringnya tuh kan di sana tong sampah, Ya memang ini pintunya nggak ditutup rata. idealnya mungkin tertutup ya, cuma karena Orang bolak-baliknya banyak. Kadang kebuka masuk lalatnya ikut masuk. Jadi biasanya kita semprot untuk pembasmi lalat. Tapi kalau lagi kondisi nggak ada konsumen ya,
Kalau ada kasihan. Tindakan korektif jika ditemukan personil dalam kondisi tidak sehat. Biasanya sih kalau misalnya kondisi tidak sehat disuruh pulang. Disuruh pulang kayak misalnya anaknya bersin-bersin terus flu kayak gitu, udah pulang aja, kita ganti orangnya. Soalnya takutnya penyebaran ke yang lain sih. Mengontrol kondisi karyawan kalau ada yang sakit. Biasanya sih tiap hari karena kita ketemu terus, jadi pasti kelihatan dari mulai dia kadang dari matanya, sayunya, kamu sakit, kadang kita langsung gitu. Terus cara kerjanya kenapa lama, kadang anaknya suka diem, nah itu kan ketahuan. Apalagi kan anak sekolah mah menunjukkan sih kalau anak sekarang tuh, jadi nggak diem aja, bu aku teh pusing, bu aku teh ini, pasti langsung bilang. Kadang temennya juga sih yang bilang. Dan bertanggung jawab kalau misalnya ada karyawan yang sakit. Kita bekerja sama, pasti koordinasi sama melihat juga sebuah anak dipulangin. Karena kan gini, anaknya rumahnya jauh ya Bu. Kayak kemarin kalau misalnya sakit parah gitu kan bisa dianterin atau suruh dijemput ke sama orang tuanya. Karena ini mah mungkin skalanya sekolah sih ya, jadi kan bukan karyawan yang tempat itu, jadi ya memang perlakuannya juga ya. Perlindungan dari bahan-bahan kontaminan, langkah apa yang dilakukan untuk melindungi bahan terkait perlindungan dari bahan-bahan kontaminan, langkah apa yang Ibu lakukan untuk melindungi produk dari kontaminan? biasanya kalau kita lagi bikin kapsu kan itu pakai unggas ya, pakai ayam. Itu area dikosongin dulu, termasuk untuk minuman, untuk apa kita pisahin dulu, kita pindahin. Dan untuk bikin kapsu ya udah kita meja tengah tuh khusus bikin kapsu aja. Nanti kalau udah beres kita bersihin dulu, udah dibersihin, disemprot lagi, baru ditata lagi untuk masak selanjutnya. Karena anak-anak juga kan kelas 10-nya belajar tentang sanitasi hygiene, jadi takutnya mereka kontaminasi, jadi mereka tahu. Karena kan nanti ada bakterinya. Untuk industri rumah pakai itu. Bubble wrap juga, bubble wrap. Plastik wrap. Kalau untuk di dalam itu kita pakai box. Kalau untuk di chiller box, di chiller itu kita pakai box. Jadi nggak akan bareng. Terus kalau tiap makanan yang dimasukin ke dalam chiller atau ke dalam kulkas itu biasanya kita kondisi semuanya tertutup supaya tidak oksidasi, tidak bercampur, tidak kontaminasi juga. Biasanya kita tutupin sih, soalnya mempengaruhi rasa.